Karebet berjalan ke arah selatan, berjalan dengan langkah yang teratur, tidak tergesa-gesa. Daerah sekitar Kota Raja Demak adalah daerah yang kering. Musim kemarau ini, daerah Kota Raja sudah agak sulit mencari air. Kalau di daerah Tingkir atau Pengging, air banyak sekali. Apalagi di daerah Pengging, di sana ada sebuah umbul yang besar. Kata Karebet dalam hati. Beberapa saat kemudian Karebet berbelok ke timur menuju tepi barat Sungai Tuntang. Saat itu musim kemarau, air sungai menjadi tidak terlalu tinggi. Karebet pun sudah mengetahui bagian sungai yang agak dangkal, sehingga Karebet pun menyeberang sungai tidak perlu dengan berenang, tetapi cukup hanya dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian, setelah menyeberangi sungai, Karebet pun telah tiba di seberang, di tepi sebelah timur Sungai Tuntang. Inilah desa Kadilangu. Memang dekat, tidak terlalu jauh dari Kota Raja, kata Karebet dalam hati. Karebet berjalan beberapa langkah ke arah timur. Kemudian ketika dilihatnya sebuah rumah, maka Karebet pun berbelok menuju rumah tersebut. Dari pintu depan, Karebet berjalan menuju ke halaman. Dilihatnya beberapa santri membawa air untuk mengisi padasan maupun mengisi kolam tempat wudhu. Sedangkan di depan pintu, dilihatnya seorang santri yang sudah agak tua menyambutnya dengan ramah. Karebet pun mengucapkan salam, dan orang itu pun menjawab salamnya. Silahkan masuk anak mas Karebet. Anak mas sudah ditunggu Kanjeng Sunan Kalijogo di ruang dalam, kata orang itu. Ternyata Kanjeng Sunan Kalijogo sudah tahu kalau aku mau datang kemari, kata Karebet dalam hati. Silahkan anak mas, silahkan masuk, kata santri itu. Terima kasih. Maaf, apakah Kanjeng Sunan Kalijogo saat ini sedang menerima tamu? Tanya Karebet. Tidak, sekarang Kanjeng Sunan memang sedang menunggu nak mas Karebet. Kalau kemarin memang ada 2 orang tamu yang belajar di sini beberapa hari. Mungkin nak mas Karebet sudah pernah bertemu dengan orang itu, kata orang itu. Siapa namanya? Tanya Karebet. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Mereka sekarang menjadi murid Kanjeng Sunan Kalijogo. Di sini sudah beberapa hari. Baru kemarin mereka berdua pulang ke Selo, kata santri itu menjelaskan. Karebet mengangguk-anggukkan kepalanya dan ia pun berkata, baik, aku mau menghadap Kanjeng Sunan. Di ruang manakah saya bisa menemui Kanjeng Sunan? Silakan, mari saya antar ke ruang dalam, kata santri itu. Santri itu pun kemudian mengantarkannya ke sebuah ruangan di dalam. Lalu ia pun mempersilahkan Karebet untuk masuk ke ruangan. Karebet berdiri di depan pintu mengucapkan salam. Dan dari dalam ruangan terdengar ada suara yang menjawab salamnya. Silakan masuk Karebet, kata orang yang berada di dalam. Karebet pun kemudian masuk ke dalam ruangan. Dilihatnya seorang tua memakai pakaian serba wulung, memegang sebuah tasbih, berwajah teduh, bermata tajam, bibir tersenyum, duduk bersila di atas sebuah amben kayu yang pendek tetapi agak lebar. Duduklah Karebet, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Terima kasih Kanjeng Sunan, kata Karebet. Wajah Kanjeng Sunan Kalijogo tidak banyak berubah sejak ia melihatnya di desa Tingkir. Ketika ia sedang menunggu Padigaga
di dalam sebuah gubuk di sawah. "Kau selamat, Karebet?" kata Sunan Kalijogo. "Atas pangestu Kanjeng Sunan, saya baik-baik saja," jawab Karebet. "Dari tubuhmu terlihat sebuah tejo yang memancar sebesar sodolanang. Kau sudah semakin dekat dengan Kamukten, Karebet," kata Kanjeng Sunan Kalijogo. "Terima kasih, Kanjeng Sunan," jawab Karebet. "Kau sudah kembali lagi ke kota raja?" tanya Kanjeng Sunan. "Sudah, Kanjeng Sunan. Kesalahan saya sudah diampuni oleh Kanjeng Sultan Trenggono," jawab Karebet. "Ya, syukurlah. Lalu apa maksudmu menemui aku, Karebet?" tanya Kanjeng Sunan. "Saya ingin belajar. Saya ingin menjadi murid Kanjeng Sunan Kalijogo," jawab Karebet. "Bagus, Karebet," kata Kanjeng Sunan Kalijogo sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bagus kalau kau mau belajar di Kadilangu. Beberapa hari yang lalu, cucu Ki Ageng Selo juga datang kemari. Kau pasti sudah tahu orangnya. Anak dari Nis yang bernama Pemanahan dan anak angkatnya yang bernama Penjawi," kata Sunan Kalijogo. "Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi adalah saudara seperguruan. Sewaktu kami bersama-sama belajar olah kanuragan di perguruan Selo, Kanjeng Sunan," kata Karebet. "Ya, nantinya kau akan sering bertemu. Mereka juga belajar di sini," kata Kanjeng Sunan Kalijogo. "Iya, Kanjeng Sunan," jawab Karebet. "Karebet, setiap ada waktu luang, kau bisa pergi ke Kadilangu. Kau bisa belajar di sini, meskipun kau tidak menginap di sini." "Iya, Kanjeng Sunan," kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Mulai saat itu Karebet mulai belajar kepada Kanjeng Sunan Kalijogo, salah seorang wali songo yang mumpuni ilmu lahir batin. Matahari bergerak terus ke arah barat, dan setelah matahari sampai di puncak langit, seorang santri membunyikan sebuah kentongan sebagai tanda telah tiba waktunya untuk menunaikan sholat zuhur. "Hari ini cukup sekian dulu, Karebet. Saat ini telah tiba waktunya untuk sholat zuhur," kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo lalu mengajak semua santrinya untuk menjalankan sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur, Karebet pun diajak makan bersama para santri di sebuah ruangan. Makan nasi jagung dan sayur kacang panjang. "Kami menanam jagung dan padi di sawah tada hujan," kata salah seorang santri. "Sekarang musim kemarau," kata Karebet. "Iya, tetapi kami masih punya persediaan padi," kata santri itu. "Setelah ini, apa yang dikerjakan para santri?" "Ada yang mencari air, ada juga yang membelah kayu bakar, ada yang membuka ladang baru," kata santri itu. "Baiklah, nanti aku yang akan bantu membelah kayu bakar. Di mana kayu yang akan dibelah?" kata Karebet. "Ada di samping rumah. Parang dan kapaknya diletakkan di dinding dalam," kata santri itu. Setelah beristirahat, tak lama kemudian Karebet pun membantu para santri membelah kayu bakar untuk keperluan memasak para santri di Kadilangu. Dengan tenaganya yang kuat, Karebet pun bekerja tanpa henti sampai terdengar kentongan yang ditabuh seorang santri sebagai tanda telah tiba waktu untuk sholat asar.
Waktu pun bergerak terus. Matahari terlihat merayap turun di langit sebelah barat. Setelah selesai melaksanakan sholat asar berjamaah, terlihat Karebet berjalan keluar dari Kadilangu dan akan pulang ke dalam Suronatan. Karebet berjalan ke arah barat. Tak berapa lama ia pun sudah sampai di tepi timur Sungai Tuntang. Setelah menyeberangi Sungai Tuntang, maka Karebet pun tiba di tepi barat. Lalu ia pun berbelok ke utara. Karebet berjalan di jalan yang biasa dilewatinya, jalan yang sudah ramai. Jauh di depan sudah terlihat beberapa rumah di kota raja. Ketika Karebet sedang berjalan, tidak jauh dari jalan yang akan dilaluinya, terlihat ada seseorang yang memakai caping sedang duduk di bawah sebuah pohon. Tidak biasanya ada orang yang duduk di tepi jalan dengan memakai caping. Siapa orang itu? Kata Karebet di dalam hatinya, dan ia pun berjalan mendekat ke arah orang yang memakai caping. Orang itu pun mengetahui kalau Karebet berjalan ke arahnya. Maka orang itu pun berdiri dan berjalan menjauh ke arah barat. Ketika Karebet mengetahui orang itu berjalan menjauh, maka ia pun segera berjalan mengikuti dari belakang. Siapa orang itu? Kata Karebet dalam hati. Hei Kisanak, berhenti dulu. Kita berbicara sebentar. Kata Karebet. Orang itu terus berjalan ke arah barat. Ketika ia menengok ke belakang dan mengetahui ada orang yang mengikutinya, maka orang itu pun kemudian berlari berbelok ke arah selatan, menjauhi kota raja. Melihat orang bercaping berlari ke selatan, Karebet yang tak pernah mengenal rasa takut berlari mengejarnya. Di sore hari matahari sudah condong ke barat. Terlihat dua orang berlari cepat. Karebet mengejar orang bercaping yang lari ke arah selatan. Karebet mengeluarkan semua kekuatannya untuk mengejar orang yang mencurigakan. Hei, berhenti dulu Kisanak, teriak Karebet. Meskipun Karebet mengejar sekuat tenaga, jarak ke orang bercaping tidak bertambah dekat. Tetapi jarak itu tetap seperti semula. Ketika melewati beberapa rumpun pohon bambu, Karebet terkejut karena orang bercaping yang dikejarnya telah lenyap. Karebet pun melihat keadaan sekelilingnya, tetapi orang bercaping itu tetap tidak kelihatan. Orang bercaping itu telah menghilang di sini. Ternyata aku telah dipancing untuk mengikutinya sampai di sini. Siapakah dia? Kata Karebet dalam hati. Orang itu berilmu tinggi. Aku tak mampu mengejarnya. Siapa orang itu yang telah memancingku supaya datang kemari? Saat ini Kanjeng Sultan masih dalam perjalanan pulang dari hutan Prawoto beserta kedua tumenggungnya. Lalu siapa? Tumenggung Suronoto? Tumenggung Suropati? Atau Ki Patih Wonosalam? Tidak mungkin kalau orang itu seorang tumenggung. Rata-rata ilmu seorang tumenggung belum setinggi orang bercaping itu. Atau mungkinkah dia Aryo Penangsang? Kata Karebet dalam hati. Karebet berpikir kalau orang itu penangsang, tidak mungkin mampu menghilang di hadapannya. Kalaupun ada persoalan, penangsang pasti akan datang beradu dada. Tidak harus berputar-putar seperti ini. Orang itu bukan penangsang. Tetapi siapa orang yang memakai caping itu? Atau orang dari luar keraton? Kata Karebet dalam hati. Mengetahui yang dikejarnya adalah orang yang berilmu tinggi, maka Karebet kemudian mengumpulkan semua kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya.
Ia segera matek aji miliknya yang ngedap-ngedapi. Aji lembu sekilan. Karebet maju beberapa langkah ke depan. Pandangannya melihat berkeliling mencari orang bercaping yang lenyap ketika sedang dikejarnya. Karebet pun terkejut ketika ia menengok ke belakang. Terlihat di dekat rumpun bambu seorang yang memakai caping sedang duduk di atas sebatang pohon yang roboh. Karebet memutar badannya dengan penuh kewaspadaan. Dia maju mendekati orang itu. Aji lembu sekilan pun masih mancing di dalam dirinya. Orang ini berilmu tinggi. Siapa dia? Wajahnya tertutup caping yang dipakainya, kata Karebet dalam hati. Ilmunya beberapa lapis di atasku. Beberapa gerakannya tidak dapat aku ketahui. Langkah-langkahnya luput dari pengamatanku, kata Karebet tak bersuara. Tidak ada jalan lain. Karebet pun mempersiapkan Aji Hastadahono pada serangan pertama. Ketika jarak antara dirinya dengan orang bercaping hanya tinggal 4-5 langkah, Karebet pun bertanya, "Kisanak, apa maksudmu memancing aku kemari? Siapakah kau ini sebenarnya?" Karebet terkejut ketika orang bercaping itu menjawab, "Duduklah Karebet." Meskipun Karebet tidak bisa melihat orang bercaping karena wajah orang itu tertutup caping yang dipakainya, tetapi Karebet sudah hafal dengan nada suaranya. "Duduklah Karebet," kata orang itu sekali lagi. Karebet maju ke depan. Dilihatnya orang itu, seorang yang berumur menjelang setengah abad, bertubuh sedang, berpakaian sederhana, memakai caping dan berwajah tenang. Ketika Karebet sudah dekat sekali, maka orang itu pun membuka capingnya dan tersenyum kepada Karebet. "Ternyata Siwo yang memancingku datang kemari," kata Karebet sambil melangkah maju. Diciumnya tangan orang itu. Orang itu tersenyum. "Karebet, kau dari Kadilangu?" "Iya wo, saya sekarang telah menjadi murid Kanjeng Sunan Kalijogo." "Siwo Kebukanigoro mau kemana?" tanya Karebet.